Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahmat. Saya mahasiswi dari STI Rio Akbar dengan NIM 2302020052. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan 1 dengan dosen Dr. Ibu Asnawati, Dr. Ibu Asnawati SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Likuiditas ini berkaitan dengan hutang, gaji maupun pajak. Ini tergantung kepada jarak waktu 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun. Likuiditas ini juga memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada Current Ratio. Current ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio ini juga memiliki rumus, yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar baru dikalikan lagi dengan 100%. Oke, yang kedua itu ada liquid ratio. Liquid ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan hutang lancar. Di liquid ratio ini juga memiliki rumus, yaitu rumusnya current asset dikurang investor baru dibagi dengan aset liabilitas baru dikalikan dengan 100%. Yang ketiga itu ada kas. Kas ini lebih tajam dibandingkan current ratio karena ia lebih membandingkan hutang keseluruhan dengan hutang lancar. Current ratio ini kas ini juga memiliki rumus, yaitu kas aset dibagi dengan current liabilitas baru dikalikan dengan 100%. Oke, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi utang-utangnya yang telah jatuh tempo, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Solvabilitas ini juga memiliki 2 bagian. Yang pertama itu ada solva badan usaha. Solva badan usaha adalah memperbandingkan total aset dengan total hutang perusahaan. Dengan rumus total aset dibagi dengan dibagi dengan total hutang baru dikalikan dengan 100%. Yang kedua itu ada modal sendiri. Oke, badan usaha ini adalah menghitung dengan membandingkan total hutang dengan membandingkan total modal sendiri dengan total hutang. Di sini badan usaha juga memiliki rumus, yaitu rumusnya total modal sendiri baru dibagi dengan total utang baru dikalikan dengan 100%. Oke, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rentabilitas ini juga memiliki 2 jenis. Yang pertama itu ada rentabilitas ekonomi.
Rentabilitas ekonomi ini memperbandingkan antara laba usaha dengan keseluruhan modal yang digunakan dalam perusahaan. Rentabilitas ekonomi ini memiliki rumus, yaitu net operating income dibagi dengan utang aktiva baru dikalikan dengan 100%. Yang kedua ada juga rumusnya, keuntungan sebelum bunga dan pajak baru dibagikan dengan utang baru dibagikan dengan total aktiva baru dikalikan dengan 100%. Yang kedua itu ada rentabilitas modal sendiri. Modal sendiri adalah perbandingan antara laba yang tersedia di pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri. Di sini juga memiliki rumus. Yang pertama tersebut EAT dengan terus dibagikan dengan modal sendiri baru dikalikan dengan 100%. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dari rentabilitas dan current rasio, liquid dan juga kas. Itulah tadi contoh dari neraca dan current rasio yang dari sebuah perusahaan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.